Hai, di beranda kalian pasti udah gak asing sama yang namanya Ajuju lagi liburan di India. Dan gimana jadinya kalau misalkan Ajuju itu ketemu sama yang menganut kepercayaan Sivana yang kanibal tinggal di sepanjang aliran Sungai Gangga. Yang mana nih Ajuju pun pernah ke Sungai Gangga. Jadi ini fun fact-nya. Ada juga kanibal di situ. Jadi misalkan si dagingnya ini udah nggak ada keluarganya, bisa dimakan sama kanibal di situ ada satu orang. Di tepi Sungai Gangga, ketika kebanyakan manusia menjauh dari kematian, ada sekelompok orang yang justru mendekat. Bukan untuk berkabung, bukan untuk menangis, tapi untuk bermeditasi. Mereka itu disebut dengan agori, manusia yang hidup di sisi paling gelap dari kematian. Dituduh memakan daging manusia dalam ritual tertentu, yakni kanibal, menggunakan tengkorak sebagai mangkuk, melumuri tubuhnya dengan abu jenazah, dan membiarkan rambut gimbal itu tumbuh liar tanpa aturan. Semua yang kita anggap menjijikan dan menakutkan itu justru mereka lakukan gitu. Namun di balik horor itu ada filosofi yang dingin dan radikal yang membuat agori benar-benar mengganggu bukanlah ritualnya gitu, melainkan keberanian mereka untuk hidup tanpa pembeda, tanpa topeng moral, dan tanpa jarak dari kematian tersebut. Pertanyaannya itu bukan lagi seberapa mengerikan mereka, melainkan seberapa rapuh keyakinan kita sampai kebenaran versi mereka itu terasa seperti mimpi buruk bagi kita. Di dalam dunia yang sibuk menyembunyikan kematian di balik rumah sakit dan peti mati yang rapi, agori justru menatap kematian tanpa menutup apapun gitu. Mereka menolak norma, menabrak tabu, dan menghancurkan konsep suci dan kotor yang kita yakini sejak kecil. Tapi di balik semua kengerian itu ada filosofi yang sangat radikal bahkan berbahaya bagi ego manusia modern. Filosofi yang mengatakan bahwa tidak ada yang benar-benar bersih, tidak ada yang benar-benar hina, dan tidak ada yang benar-benar terlarang. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan juga untuk memuja, tapi ini adalah upaya untuk memahami siapa sebenarnya agori, mengapa mereka hidup seperti ini, dan apa yang bisa atau tidak bisa kita pelajari dari mereka.